Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore dan juga salam sejahtera untuk kita semuanya nih. Nih, bagaimana nih teman-teman semuanya? Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul bersama di acara webinar di sore hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam ya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah limpahkan juga kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, hingga umatnya di akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen dan Leisure, Ibu Dr. Eri Sukriah SEMSE, beserta jajaran dosen MRL lainnya. Yang saya hormati narasumber kita di webinar pada sore hari ini, Kak Rio Garlio. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh audiens yang berbahagia di sore hari ini. Baik teman-teman, sebelumnya izinkan saya, Ega Prayoga, selaku Master of Ceremony, untuk memandu jalannya acara webinar yang berjudul Influencer Update Jalan-Jalan Pemicu Overtourism. Nah, izinkan saya untuk memandu jalannya acara webinar pada sore hari ini. Oke, baik nih teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya nampaknya masih pada off-cam ya teman-teman nih. Banyak yang masih pada off-cam. Tolong dong buat teman-teman semuanya boleh diaktifkan fitur kameranya biar terlihat nih wajah-wajah cerah cerianya walaupun sedang berpuasa ya, tapi harus tetap cerah ceria, harus tetap charming dan juga glowing ya. Sudah ada nih dimulai di off camin lagi Kak Rahmat. Oke, yang lainnya boleh dong di on cam aja, langsung aktifkan fitur kameranya biar kelihatan nih wajah-wajahnya, wajah-wajah puasanya ya, biar kelihatan kalian tuh puasa gitu loh. Wajah-wajahnya mungkin bibir pecah-pecah kelihatan, tapi nggak apa-apa, wajar soalnya lagi puasa. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Puasanya hari ini lancar? Oh, kayaknya lagi lemes gini, berarti lancar ya puasanya. Alhamdulillah, oh ada yang komen di sini katanya lancar, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau misalkan pada lancar. Gimana nih, sekarang udah puasa hari ke-7 nih teman-teman. Ada yang udah bolong belum puasanya nih teman-teman? Terutama kaum Adam nih, kaum Adam ada yang udah bolong belum puasanya? Soalnya agak riskan ya kaum Adam, rada-rada riskan gitu. Suka ada godaan-godaan dari lingkungan ya kaum Adam biasanya. Belum dong Kang, alhamdulillah kalau ada yang belum, kalau misalkan belum bolong nih puasanya, alhamdulillah aman. Alhamdulillah kalau masih pada aman puasanya. Semoga sampai akhir nanti, sampai akhir Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri, terus aman ya puasanya. Jangan sampai bolong karena hati sengaja ya teman-teman. Amin, amin. Oh ya, teman-teman ngebahas puasa juga nih teman-teman ya. Udah ada undangan bukber belum sih teman-teman di hari ke-7 ini? Udah ada undangan-undangan bukber lagi belum? Biasanya belum ada sih ya di hari ke-7. Biasanya ada di hari, biasanya di minggu kedua, di minggu ketiga baru ada undangan-undangan bukber. Tapi ya sekalinya ada undangan bukber itu dari bukber TK, bukber SD, SMP, SMA, kuliah, bukber teman komplek, bukber teman kerja, pasti bakal banyak banget bukber-bukber yang harus dilewatin ya sama teman-teman. Oke, baik, tapi saya doakan teman-teman semuanya, semoga rezekinya dilimpahkan, dilancarkan, biar bisa ikutan bukber manapun dan kapanpun dan bersama siapapun ya teman-teman. Oke, baik nih teman-teman. Sebelumnya saya juga mau mengingatkan nih ke teman-teman audiens, sekali lagi deh buat aktifkan fitur kameranya dong, biar saya nggak on cam sendiri nih. Saya aja yang on cam, yang lainnya boleh on cam dong, bantu on cam mungkin dari pihak panitia ataupun audiens, boleh on cam dong, nggak apa-apa, walaupun kelihatan lesu, kelihatan lemes, wajar, lagi puasa. Nggak apa-apa, santai aja. Tuh sudah ada yang on cam, bahkan narasumber kita yang luar biasa aja sudah on cam nih di sini, ada Karyo. Oke, nanti kita bakal berbincang-bincang bareng ya nanti sama Karyo. Oke, yang lainnya boleh on cam langsung ya yang lainnya. Oke. Setelah kita banyak berbincang nih, saya juga mau ingatkan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk menonton webinar ini hingga akhir, karena akan ada door prize untuk 2 orang yang beruntung. Serta hadiahnya itu nggak tanggung-nanggung, hadiahnya itu bakal berguna banget buat kalian untuk di masa tua nanti, ataupun untuk menabung umroh ataupun haji tahun ini, teman-teman kalian. Teman-teman semuanya nih ya. Pokoknya tonton webinar ini sampai akhir, karena bakal ada door prize yang luar biasa. Dan juga teman-teman diingatkan untuk jangan lupa untuk mengisi absen presensi ya, karena
membuktikan bahwa kalian itu hadir di acara webinar ini dan agar kalian mendapatkan e-certificate nantinya. Oke, teman-teman. Nampaknya sudah cukup ya berbincang-bincang ya ini ya. Sekarang langsung saja kita menuju ke acara yang pertama, yaitu akan ada penayangan lagu Indonesia Raya. Hadirin semuanya, audiens diharapkan untuk tetap menonaktifkan fitur mikrofonnya dan operator dipersilakan untuk menayangkan videonya. Silakan operator. Oke, baik. Terima kasih operator yang sudah menayangkan lagu Indonesia Raya. Dan juga hadirin diharapkan untuk relax aja, santai aja ya. Jangan jadi tegang nih, jangan jadi serius banget nih setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Serius boleh, tapi jangan jadi tegang, jadi panik sendiri ya. Tenang aja, santai aja ya teman-teman. Audiens kalian santai aja. Oke, setelah ada tadi penayangan lagu Indonesia Raya, selanjutnya langsung aja ada pembacaan rules webinar. Boleh operator untuk di-share screen. Jadi webinar ini ada beberapa regulasi yang perlu teman-teman patuhi. Ada tata tertib webinar influencer update jalan-jalan pemicu overtourism. Yang pertama, peserta memasuki room Zoom pukul 15.20. Yang kedua, port nama untuk peserta adalah peserta underscore nama. Lalu yang ketiga, peserta yang baik. Peserta yang mendapatkan akses Zoom harus berpakaian dan berperilaku sopan selama webinar berlangsung. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan mengaktifkan fitur mikrofon tanpa seizin MC ataupun moderator. Yang kelima, bila terdapat peserta yang dianggap mengganggu jalannya acara, panitia berhak memperingati bahkan mengeluarkan dari webinar. Yang keenam, peserta diharapkan mengaktifkan fitur kamera selama kegiatan berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang ketujuh, peserta diharapkan tidak spam chat atau kirim chat yang tidak sesuai forum di fitur chat Zoom. Yang kedelapan, daftar hadir peserta akan diberikan melalui kolom chat Zoom. Yang kesembilan, untuk mendapatkan e-certificate, peserta wajib mengikuti webinar sampai akhir dan mengisi daftar hadir saat acara berlangsung dengan mengisi email yang aktif dan benar pada link daftar hadir peserta. Lalu yang ke-10, untuk mendapatkan door prize, peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh kegiatan webinar dengan tertib. Lalu tentunya ada tambahan lagi, untuk peserta webinar pada sore hari ini, jangan mencoret-coret layar Zoom, karena bukan hanya coret-coretnya ada di layar kalian aja, tapi bakal ada di layar audiens yang lainnya. Oke, maka itulah regulasi-regulasi yang perlu kalian patuhi dan juga kalian pahami selama webinar ini berlangsung. Baik, teman audiens dapat mengerti? Kalau dapat mengerti, boleh acungkan reaction jempolnya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah mengacungkan jempolnya.
Semoga lancar hidupnya. Amin. Oke, langsung saja kita beralih ke acara selanjutnya. Marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Manajemen dan Leisure, Ibu Dr. Eri Sukriya SMSE. Kepada Ibu Eri, saya persilahkan. Oke, terima kasih Ega Prayoga atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan webinar kedua. Ini saya sudah mencontohkan ya, mengikuti tadi arahan dari MC. Harus pakai background. Jadi saya pakai background sesuai dengan topik hari ini. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan kegiatan webinar kedua MRL tentang influencer jalan-jalan gitu ya, yang menyebabkan memicu overtourism. Ini merupakan salah satu topik yang bisa kalian gali, terutama di tourism ya. Mungkin di bangku kuliah tentang perkuliahan mengenai tourism itu banyak, dan salah satu kasusnya adalah overtourism ini. Saya mengucapkan selamat buat panitia atas kerja kerasnya dan upayanya sehingga kegiatan hari ini bisa berlangsung dengan lancar, dengan baik, terlaksana sesuai dengan jamnya. Mohon maaf saya datang hari ini masuknya telat. Dan saya mengucapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, semoga bisa mendapatkan manfaat atau mendapatkan ilmu dari pengalaman dari pembicara hari ini, perbincangan hari ini menjelang berbuka puasa ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicaranya, Pak Punten, pembicaranya sudah hadir, pembicaranya. Sudah, Bu. Oh, sudah ada. Saya lupa. Rio Garlio dari mana Punten? Ya, Pak halo Rio. Ibu Mary. Iya, Saya Rio. dari Bandung juga sebetulnya gitu. Oh, iya, influencer, salah satu influencer di Bandung berarti. Betul, kebetulan di bidang fotografi dan juga pariwisata travel gitu. Jadi bikin-bikin konten seputar travel. Oke, terima kasih Pak Rio atas. Ini manggil AA atau Bapak ini teh? Masih muda. Masih muda, Masih nggak mau mahasiswa juga, dipanggil Bu. Bapak. Masih. Iya, Iya, AA Rio, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Sudah bersedia bergabung ke Prodi untuk mengisi di acara webinar MRL yang kedua ini. Semoga bisa semua peserta di sini bisa mengambil hikmah dan manfaat dari sharing yang diberikan oleh Aryo hari ini. Dan alhamdulillah hari ini cerah, semoga kegiatan berjalan lancar sampai akhir tanpa ada kendala yang berarti gitu ya. Dan saya ucapkan selamat menikmati webinar hari ini, menambah ilmu, mencari ilmu, niatkan untuk mencari ilmu di bulan Ramadan gitu, menambah pahala gitu ya, dari mana saja itu berasal. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Eri Sukriya yang sudah menyampaikan sambutannya yang luar biasa, yang menambah semangat kita nih untuk menggali ilmu dan juga mencari ilmu terus di bulan Ramadan ini ya Bu, karena insya Allah akan dapatkan ganjaran juga pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala nih. Alhamdulillah. Oke, baik nih audiens semuanya. Udah kerasa dingin belum sih? Kalau saya sih hari ini ngerasa dingin ya. Detik ini juga ngerasa dingin nih. Karena tidak terasa kita sudah ada di puncak acara. Jadi udah kerasa dingin ya di puncak acara. Oke, selanjutnya kita akan ada talk show dan juga kajian materi bersama narasumber kita yang luar biasa, narasumber kita yang hebat banget, yaitu
ada Karyo Garlio, jadi beliau itu merupakan brand ambassador dari Traveloka, serta beliau juga merupakan Jajaka Kabupaten Bandung tahun 2017. Lalu beliau juga merupakan seorang alumni dari Institut Teknologi Bandung. Oke, tapi talk show kali ini, talk show akan dipandu oleh rekan saya juga yang tidak kalah hebatnya, yang luar biasa juga, akan ada Teh Nadia Rahmani. Teh Nadia sudah terhubung? Ada Kak Ega, sudah terhubung. Oke, halo Teh Nadia, bagaimana nih kabarnya Teh Nadia? Baik Kak. Alhamdulillah, luar biasa. Saya juga baik di sini Teh Nadia. Oke, Teh Nadia. Teh Nadia puasa nih sekarang? Puasa Teh Nadia? Puasa Kak, puasa. Masih tetap semangat ya jadi moderator ya? Tentunya. Dan harus terus semangat ya Teh Nadia ya. Oke. Betul banget. Nampaknya audiens juga sudah makin banyak yang on cam. Nampaknya audiens juga udah nggak sabar nih ingin cepat-cepat ke acara puncak dan juga melihat dan menyaksikan talk show bersama narasumber kita yang luar biasa. Oke, maka dari itu langsung saja acara saya serahkan kepada moderator. Silahkan Teh Nadia. Baik Kak Ega, terima kasih sebelumnya sudah dipersilakan. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan aku Nadia Rahma sebagai moderator akan memandu sekaligus menemani jalannya talk show bersama narasumber hebat kita pada hari ini. Nah, hari ini kita bakal berbincang-bincang sama seorang content creator. Beliau ini merupakan lulusan dari Business Administration Telkom University dan saat ini sedang menjalankan pendidikan di S2 di MBA ITB. Dan beliau ini saat ini merupakan brand ambassador dari Traveloka sekaligus sebagai full-time content creator. Siapa lagi kalau bukan Karyo Garia Apriloyo atau yang kita kenal dengan Karyo. Halo Karyo, selamat sore. Halo sore Nadia dan teman-teman semua. Karyo gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Makanya juga bisa semangat juga ketemu dengan teman-teman BEM Manajemen Resort ya dari UPI Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial gitu. Senang banget. Jadi excited ketemu teman-teman, bagi ilmu sama teman-teman, sharing sama teman-teman. Jadi pasti sehat. Mudah-mudahan teman-teman semua juga sehat. Biar nanti bisa nyampe gitu ya puasanya sampai maghrib bentar lagi nih. Jadi semangat. Betul. Oke, Karyo mungkin mau saya hai dulu, mau perkenalan ulang nih sama teman-teman yang ada di sini secara khusus, boleh Karyo? Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Nadia Rahma. Tadi juga Kang Ega makasih banget. Terus juga tadi ada Bu Eri juga yang sedikit membuka dan menyapa teman-teman semua lebih dulu dibandingkan saya gitu ya. Jadi saya sih tadi udah dikasih tahu juga sama Nadia sama Kang Ega juga. Udah dikenalin juga, cuma mungkin kurang lebihnya nanti bakal teman-teman tahu dan bisa teman-teman lihat juga di sosial media untuk kegiatan sehari-hari dari saya pribadi gitu. Jadi mungkin yang belum follow dulu. Rio Garlio tuh siapa sih gitu? Yang mana sih yang suka bikin konten apa? Mungkin bisa dikepoin dulu aja gitu. Nanti kalau udah ada pertanyaan boleh langsung nanyain di sini. Mumpung ada kesempatan buat nanya di sini gitu. Oke, thank you Haryo. Nah, kita kan hari ini bakal ngobrol-ngobrol nih Kak tentang tentang pariwisata itu sendiri nih. Dan sekarang ini kan banyak banget loh Kak orang-orang yang mereka tuh membranding pariwisata itu sendiri gitu ya. Contohnya dengan mempromosikan ataupun dengan influencer-influencer yang mengunjungi tempat wisata lalu mengupdate-nya pada sosial media. Nah, menurut Kakak seberapa penting sih Kak adanya branding pariwisata pada saat ini? Oke, iya sih mungkin kalau teman-teman sadar gitu ya, jangankan influencer, bahkan teman-teman pun gitu ya, kalau kita berwisata pasti bikin story atau bikin konten seputar pariwisata tersebut. Karena kalau yang aku pelajari gitu ya dari sisi bisnis gitu ya, merek yang kuat itu dan unik gitu akan memberikan efek positif terhadap keberlangsungan destinasi wisata itu sendiri. Nah, sementara kalau destinasi wisata yang tanpa brand atau tanpa merek yang kuat itu biasanya tuh mudah banget dilupakan atau ditinggalkan oleh masyarakat. Misalnya aja lagi ada yang viral misalnya apa, terus dia tuh apa ya kurang gitu ya, kurang membrandingnya lagi gitu. Jadi kayak orang-orang kan bosen akhirnya meninggalkan wisata tersebut. Makanya biasanya wisata itu di-upgrade gitu ya, ada yang baru, ada apa lagi gitu. Dan seperti yang udah disebutin tadi juga gitu ya. Jadi branding itu berbicara tentang gimana sih destinasi wisata ini bisa mengelola image dan reputasinya itu dengan cara memenuhi trust atau janji-janji terhadap wisatawannya. Misalnya kalau kita datang ke tempat A, kalau di sini mah bagus loh, ada gunung kayak gini, ada lautnya kayak gini, terus ada juga fasilitas ini gitu. Dan si wisatawan tuh udah punya apa ya?
udah punya trust gitu, udah dikasih janji ini sama wisata tersebut, oh kalau aku datang ke situ aku bakal dapat momen ini nih, sunsetnya bagus, bla bla bla. Nah makanya kalau misalnya udah punya kayak gitu, dikelola sama si itunya gitu, sama si pengelolanya biar bisa berjalan baik. Karena kalau misalnya itu gagal atau tidak bisa dijalankan dengan baik, biasanya orang-orang kecewa gitu ya, udah datang jauh-jauh kok ternyata kayak gini jalannya, aksesnya kayak gini. Makanya perlu banget si branding ini sih gitu. Iya, aku setuju banget sih sama Karyo tadi, karena kan branding tuh penting banget, terlebih lagi untuk pengelola meningkatkan ataupun meningkatkan kunjungan yang ada di destinasi wisata tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang branding nih Karyo, menurut Karyo sendiri ada nggak sih tips dan triknya bagaimana sih cara membranding yang baik dan juga tepat? Oke, jadi kalau menurut aku dibutuhkan banget sebuah brand manajemen ya. Jadi brand manajemen ini penting banget untuk ningkatin branding sebuah destinasi wisata. Jadi mungkin teman-teman di sini udah nggak asing sama istilah ini ya, karena teman-teman mungkin belajar juga masalah apa ya, brand manajemen gitu, dibandingkan aku yang bukan anak pariwisata nggak belajar gitu. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan istilah ini. Jadi kayak istilahnya kayak sebuah proses berkelanjutan gitu ya untuk menciptakan merek dengan nilai positif yang searah dengan tujuan pengelolaan destinasi wisata itu sendiri. Nah, si branding juga nggak cuma mengenai logo doang gitu ya, tapi juga mencakup segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama si stakeholder ini gitu dalam mengkomunikasikan potensi dan juga nilai sebuah destinasi wisata kepada masyarakat luas gitu. Contohnya aja kayak gini nih, sejauh ini gitu ya bule-bule gitu atau wisatawan mancanegara tuh udah akrab banget sama destinasi wisata di Bali maupun di Lombok gitu ya. Tapi sebenarnya masih banyak banget destinasi wisata di Indonesia tuh yang keren-keren, yang belum diperkenalkan secara maksimal gitu. Misalnya aja di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua gitu ya, bahkan Papua tuh keren banget. Terus di Aceh juga maupun provinsi lainnya yang memang belum diketahui sama bule-bule ini gitu. Orang-orang tuh, orang luar tuh taunya Bali aja atau Lombok kayak gitu kan. Nah, karena selain Bali juga gitu ya, banyak banget daerah lain tuh yang punya potensi. Nah, kita bisa lihat nih gimana pemerintah tuh udah cukup serius banget untuk ngejar angka kunjungan wisatawan gitu ya. Contohnya aja pas 2017 lalu gitu ya, Kemenpar itu resmi kan meluncurkan 10 destination branding gitu ya. Kayak contohnya itu kayak misalnya di Bandung tuh Stunning Bandung, terus di Bali The Island of Gods gitu, Banyuwangi, Majestic Banyuwangi, dan masih banyak lagi. Itu salah satu yang pemerintah lakukan untuk membranding si pariwisatanya itu sendiri, biar orang-orang tuh tahu, oh ternyata di Banyuwangi tuh ada ini, di Riau ada ini, kayak gitu-gitu. Dan selain itu juga sih si Kemenpar itu udah berupaya banget memperkenalkan dan memaksimalkan 10 Bali baru. Gitu kayak misalnya Danau Toba, Borobudur, terus yang lagi ramai banget nih Mandalika gitu ya, Labuan Bajo, terus juga Manado, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo, Bangka Belitung, dan juga Morotai. Nah, jadi menurut aku sih balik lagi ya, si branding itu tuh harus berkolaboratif gitu antara si pemerintah, stakeholder maupun orang-orang di sekitar wisata tersebut gitu. Biar wisata tuh tahu gitu, oh ternyata di daerah A itu ada apa, oh ternyata di Lombok tuh ada ini loh gitu. Jadi semuanya tuh harus bekerja sama sih biar saling apa ya, menciptakan pariwisata yang lebih berkelanjutan kayak gitu. Jadi sih menurut aku apa ya kayak gitu. Jadi harus dari pemerintahnya itu sendiri, masyarakat, dan juga mungkin shareholder atau stakeholdernya itu sendiri gitu. Jadi kita tuh tahu nih pengelolaannya tuh udah baik atau belum. Terus juga si daerahnya itu menerapkan sabta pesona atau enggak. Terus juga bahkan gitu ya di era COVID kayak gini tuh wisatawan tuh banyak banget yang mempertimbangkan ke destinasi tersebut gitu. Apakah udah menerapkan protokol kesehatan atau enggak gitu. Atau enggak kita staycation deh ke hotel gitu ya, nggak usah jauh-jauh. Kadang kita ngelihat udah CSS certified belum gitu. Itu yang memang jadi pertimbangan masyarakat gitu ya. Makanya itu salah satu branding yang menurut aku efektif. Jadi antara kolaborasi antara si pemerintah, stakeholder, dan juga si masyarakatnya juga. Gitu. Betul, aku setuju banget sih kata Karyo. Bahkan aku jadi keingetan nih Kak, kata-katanya Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata, beliau tuh mengatakan kunci pembangunan pariwisata tuh ada 3, yaitu adaptif, inovatif, dan juga kolaboratif. Dan benar-benar relate banget sama yang Karyo bilang tadi ya, harus ada kolaboratif juga antara pemerintah, antara stakeholder, dan juga untuk pengelola destinasi wisatanya.
Oke Kak Rio, ngomong-ngomong tentang branding lagi nih Kak nih. Banyak banget kan branding melalui promosi, baik lewat web ataupun sosial media oleh influencer. Nah, tanggapan Kakak bagaimana sih Kak terhadap influencer yang mereka membranding atau mempromosikan destinasi wisata melalui media sosial? Um, menurut aku itu bagus ya, untuk awal promosi itu bagus banget, apalagi wisatanya tuh masih baru, masih belum orang lain tahu, ini bagus banget. Dan pemerintah pun udah memberi lampu hijau sebenarnya gitu. Pemerintah pun ngasih dana gitu ya, ngasih dana buat datang influencer atau mungkin buat bantuin promosi oleh influencer. Berarti artinya pemerintah juga udah mulai melek sama digital gitu. Udah ngerti, oh ternyata sekarang bisa masarin lewat digital nih melalui influencer salah satunya. Dan ini akan efektif sebenarnya kalau si influencernya itu punya daya tarik untuk mempromosikan pariwisata. Jadi nggak sembarangan influencer gitu. Kalau misalnya kita nggak di bidang itu, kita nggak bisa gitu ya. Karena audiensnya pun beda nantinya gitu. Terus juga biasanya namanya manusia tuh butuh banget yang namanya liburan gitu ya, butuh healing gitu. Jadi pasti mereka tuh sebelum liburan pasti mempertimbangkan destinasi yang bakal dikunjungin gitu kan. Nah, jadi menurut aku sih pemerintah tuh udah cukup banget nyiapin fasilitas pendukung gitu. Udah cukup kayak gitu aja udah cukup banget, karena nanti otomatis influencer tuh bakal datang sendiri atau mungkin orang-orang biasa pasti datang dan bikin konten biar orang lain tahu gitu loh. Jadi kalau emang bagus sih wisatanya, kadang influencer tuh pasti datang dengan sendirinya kok gitu, khususnya influencer yang emang fokus di bidang pariwisata, pasti mereka datang kok butuh konten gitu loh. Jadi kalau menurut aku tuh pariwisata tuh ibarat kayak semut sama gula gitu. Jadi gulanya itu destinasi wisata, si semutnya itu kita gitu. Jadi kita kadang datang sendiri, nyari sendiri tanpa harus pemerintah ajak pun kita pasti mau ke situ, mau datang gitu loh. Jadi yang penting pemerintah tuh nyiapin gulanya dulu nih. Gulanya harus oke, harus bagus. Nanti kita datang sendiri kayak gitu. Dan semua orang pun bisa jadi influencer, nggak cuma influencer gitu. Jadi ibaratnya yang nggak punya, yang followersnya sedikit pun itu bisa menjadi influencer karena dia menginfluence orang lain untuk datang nih ke sini gitu. Karena tempatnya bagus banget. Kadang kita ngasih tahu temen atau enggak ngasih tahu keluarga gitu. Kalau nggak posting di sosial media misalnya abis dari Riau gitu, atau nggak abis dari terus bagus misalnya, pasti kan secara nggak langsung teman-teman yang follow kalian, yang ngikutin kalian, keluarga kalian, teman-teman deket tuh pada ngikutin nih, oh ternyata di Batam ada ini, di sini ada ini. Jadi secara nggak langsung teman-teman juga adalah influencer, menginfluence orang lain gitu loh. Cuma mungkin bedanya dari jumlah audiensnya aja. Kalau kita mungkin dalam jumlah besar gitu, kalau teman-teman mungkin dalam jumlah yang masih dekat-dekat aja, teman-teman dekat gitu. Jadi semua orang tuh menurut aku influencer. Jadi makanya teman-teman di sini kalau misalnya mau bantu pariwisata Indonesia, coba gitu ya sedikit-sedikit posting, bantuin pemerintah juga buat posting tuh, itu kan gratis ya, tinggal posting aja. Tapi secara nggak langsung ngebantu juga ekonomi daerah tersebut. Jadi kita tuh ya mulai dari hal kecil aja gitu kalau mau bantu pemerintah dalam naikin perekonomian setempat kayak gitu. Dan lumayan loh anggaran pemerintah itu lumayan banget buat influencer. 70% itu promosi Kemenpar itu digunakan untuk keperluan promosi digital dan juga influencer. Contohnya yang realnya deh, yang teman-teman baru yang tahu banget kemarin itu adalah Mandalika. Jadi Mandalika itu secara langsung kan mendatangkan pemotor-pemotor kelas dunia gitu ya. Dan tentu ini dilihat banget sama dunia, ya sama masyarakat Indonesia. Secara nggak langsung juga memperkenalkan si Mandalika ini ke masyarakat Indonesia maupun internasional. Itu adalah salah satu promosinya Kemenpar juga sebenarnya gitu. Cuma kita tanpa kita sadari, oh itu cuma perlombaan balap motor GP aja, padahal itu adalah salah satu branding si pemerintah juga sebenarnya untuk mendatangkan orang-orang yang luar biasa dari internasional datang ke Indonesia. Dan bahkan orang Indonesia pun gak banyak yang tahu Mandalika tuh di mana gitu ya. Cuma semenjak ada event ini jadi tahu ternyata Mandalika itu termasuk 10 Bali baru juga yang lagi dinaikin nih sama pemerintah Indonesia gitu. Jadi menurut aku sih promosi melalui influencer tuh oke ya, oke banget gitu, baik banget. Tergantung gimana memposisikannya, gimana ke influencer siapa kita misalnya mau datangin siapa itu harus tepat sih. Jadi pemerintah juga sekarang udah mulai melek banget, ternyata influencer tuh berfungsi dan berguna banget.
Oke, bener banget sih, Kak. Memang influencer tuh kadang aku kalau misalnya lihat influencerku jalan-jalan ke sini tuh suka ada rasa, "Aduh pengen juga sih jalan-jalan ke sini." Halo, apa sudah terhubung? Oke, tadi agak putus ya sedikit. Iya. Oke. Oke, bener Kak. Tadi aku setuju banget sih kata Kakaknya, karena dengan adanya branding pariwisata dan juga dari influencer itu benar-benar mempengaruhi banget. Karena aku pun Kak, ketika aku melihat konten kreator mereka bikin konten-konten tentang destinasi wisata, kadang suka menimbulkan rasa-rasa pengen liburan gitu Kak. Jadi ikut pengen datang ke sana gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman pun ada yang pengen tahu nih, Kak, gimana sih, rasanya ketika Kak Rio ini menjadi seorang content creator, menjadi seorang influencer, atau mungkin ada pengalaman yang kira-kira menarik untuk diceritakan sama teman-teman ketika Kak Rio menjadi content creator? Oke. Jadi sebenarnya dulu tuh aku bukan di travel ya teman-teman. Jadi karena aku suka jalan-jalan, terus juga dari jalan-jalan ini aku tuh keluar duit terus nih, keluar duit sendiri. Gimana caranya bisa jalan-jalan tapi dibayar? Gimana caranya gitu? Akhirnya dulu bikin formulasi ini. Waktu itu modal sendiri untuk jalan-jalan ke Belitung. Di Belitung aku review hotelnya, review makanan di sana, review pariwisata di sana, dan bikin konten-konten yang ke arah travel gitu ya, ke arah pariwisata. Akhirnya mulai dari situ di-invite dan diundang sama tiket.com dan juga Traveloka gitu. Dan ternyata mereka tuh kayak, oh ya udah kamu review hotel hotel kita ya kayak gitu-gitu. Jadi berawal dari hal-hal kecil itu bisa jadi uang kok nantinya. Nah, teman-teman pun di sini kalau misalnya memang suka bikin konten, apalagi teman-teman di sini udah lebih pro banget nih masalah pariwisata dibandingkan aku gitu yang memang awam banget. Teman-teman kan di sini belajar. Jadi teman-teman bisa bisa bikin konten dari sisi yang lebih ilmiah nih, yang lebih ada isinya, ada dagingnya. Misalnya tentang seputar sata pesona dari daerah tersebut, atau bahas tentang sustainable tourism-nya, atau apapun itu yang lebih tentang pariwisata banget gitu loh. Nah, itu bisa banget diangkat jadikan konten. Siapa tahu itu jadi rezeki teman-teman, bisa dapat uang jajan tambahan dari situ, dan juga kita bisa bantu juga sih orang-orang di sekitar tersebut. Kayak misalnya nih di Bandung, aku kan kebetulan Kabupaten Bandung ya. Nah, Kabupaten Bandung tuh banyak banget wisata yang memang bisa diangkat. Teman-teman aku tuh taunya Lembang gitu ya, taunya ke arah atas gitu ya. Sementara di daerah Ciwidey pun atau di daerah Patenggang tuh banyak juga loh yang keren-keren. Jadi aku pun secara nggak langsung ngajak teman-teman yang lain buat datang ke Kabupaten Bandung. Jadi secara nggak langsung juga kan bisa bantu teman-teman pemerintah yang di Kabupaten Bandung, bisa bantu perekonomian di sana juga. Jadi kita sebagai putra daerah ibaratnya, atau enggak teman-teman yang dari mana nih misalnya. Ya udah gitu, bantu angkat wisatanya di situ. Karena secara nggak langsung kalau nggak teman-teman yang nge-share, siapa yang mau nge-share gitu, siapa yang bisa masarin itu kan nggak tahu nanti siapa gitu. Nah, selagi teman-teman di situ di daerah tersebut, ya udah bantu pariwisatanya, siapa tahu jadi rezeki juga. Kedepannya kan kita nggak tahu ya, yang namanya udah rezeki, siapa tahu nanti dari konten yang bagus itu bisa apa ya, bisa jadi penghasilan buat teman-teman sendiri. Aku pun dulu gitu. Jadi dulu tuh aku bukan di travel, tapi ternyata sekarang mau nggak mau menjadi pekerjaan juga di Traveloka Ambassador, juga review-review hotel juga, terus juga kadang sekarang jadi suka jalan-jalan. Terus juga beberapa waktu lalu juga ada yang invite kayak ayo ke Turki gitu, ke Turki dibayarin juga, kita bikin konten di sana, kayaknya seru banget gitu. Mungkin teman-teman bisa juga kayak gitu, udah anak pariwisata terus juga jalan-jalan jadi pekerjaan, itu kayaknya the best banget sih. Pekerjaan yang itu ya, hobi yang dibayar tuh udah paling Iya, enak banget. betul. Oke Kak, ngomong-ngomong tentang jalan-jalan nih, Kak Rio pasti sering banget dong jalan-jalan ataupun mengunjungi hotel-hotel ataupun akomodasi yang ada di Indonesia tentunya. Ada nggak sih salah satu akomodasi ataupun salah satu tempat wisata yang memberikan begitu banyak kesan untuk Kak Rio? Boleh mungkin diceritakan Kak, salah Oke. satu tempat? Aku suka banget sama Belitung ya. Awal ke Mhm, sana dulu tuh agak aneh gitu. Kok di sini rumahnya sama semua, pada pakai seng gitu ya. mhm. Terus pas aku tanya-tanya gitu ya sama teman-temanku yang orang sana, memang kayak gitu. Itu rumah adatnya kayak gitu. Dan Belitung itu, apalagi Belitung Timur tuh masih belum maju banget gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau tahu film Laskar Pelangi gitu ya,
dulu sebelum ada film itu, Belitung itu apa ya, daerah yang memang kurang banget dikunjungi sama orang gitu, karena orang nggak tahu itu apa sih. Nah, semenjak adanya film Laskar Pelangi itu meningkatkan pariwisata ke arah sana, terus juga mulai nih orang-orang di daerah situ mulai berkembang, mulai maju gitu ya, apalagi Belitung Timur sekarang udah mulai maju dibandingkan zaman dulu gitu. Jadi aku sih kesannya kayak oh jadi dapat ilmu baru, so, aku tahu nih orang-orang di sana tuh kayak gimana, tahu budayanya kayak gimana, terus juga wisata di sana juga keren banget. Jadi kayak beda daripada pantai-pantai lainnya di Indonesia kan, kalau di sana tuh lebih kayak ada batu-batu granit yang besar-besar kayak gitu yang justru itu jadi eksotis banget gitu. Belitung tuh keren banget. Jadi kalau misalnya aku bilang sih daripada Bali, kalau teman-teman ngejarnya ke wisata alamnya, boleh cobain datang ke Belitung karena kan bosen ya Bali terus, Lombok terus, coba deh ke Belitung. Belitung keren banget. Selain orang-orang ramah-ramah banget, terus juga harganya juga nggak mahal kok gitu. Maksudnya masih standar gitu loh, nggak mahal ketika ada wisatawan datang dimahalin, nggak kayak gitu. Malah orang di sana tuh ramah-ramah banget. Terus juga wisatanya keren banget sih, apalagi kalau udah sailing gitu ya ke pantai-pantai, keliling-keliling pantai tuh keren banget. Harus nyobain sih. Bener, teman-teman harus Mungkin ada jadi orang Belitung catatan. tuh di sini. Ada orang Belitung di sini mungkin. Nanti ajak temennya ke sana pulang kampung ya sekalian lebaran. Oke, dengar-dengar dari Karyo tadi tentang Belitung yang nantinya yang sebelumnya itu sebelum ada syuting Laskar Pelangi itu kan kurang ramai nih Kak. Nah, aku pun belakangan ini sering dengar yang namanya overtourism nih Kak. Jadi karena influencer itu mereka memperkenalkan melalui sosial media, akhirnya terjadi overtourism gitu. Artinya pengunjung yang melebihi kapasitas gitu. Nah, menurut Karyo sendiri, memang benar nggak sih Kak kalau misalnya influencer yang terlalu sering untuk bisa mempromosikan itu dapat memicu overtourism? Ya, jadi sebenarnya si overtourism ini kan nggak sering ya. Maksudnya kayak cuma di waktu-waktu tertentu, misalnya libur panjang, libur Natal atau libur tahun baru aja biasanya. Karena sekalipun kita udah bantu promosi, itu belum tentu orang-orang langsung datang kok. Jadi kayak misalnya yang penting mereka tahu dulu nih, kayak awareness dulu. Oh, ternyata Belitung keren, aku nanti mau ke Belitung gitu. Nah, biasanya mereka ramainya itu di waktu-waktu yang memang rame banget gitu. Jadi menurut aku sih overtourism itu waktu itu bagus sih, pada saat itu bagus banget karena secara nggak langsung tuh kita sebagai influencer tuh kan ngasih tahu ya, ternyata wisata A itu bagus, wisata B itu bagus, dan tentu ini bisa jadi bucket list orang-orang buat datang gitu. Oh, aku nanti kalau liburan mau datang ke sini nih. Aku kalau liburan pas nanti abis lebaran mau ke sini gitu. Jadi itu bagus. Contohnya aja Aukarin ya. Waktu itu Aukarin itu posting pergi ke destinasi Werebo Village gitu ya di NTT. Nah, semenjak didatangin Aukarin itu jadi banyak banget influencer yang datang ke sana gitu. Bahkan teman-teman aku pun banyak banget yang jadi ke sana. Kok pada ke sana? Ternyata memang awal mulanya tuh Aukarin yang ngangkat itu, dan itu secara nggak langsung si Aukarin ini ngasih tahu ke orang-orang yang punya banyak followers nih. Nah, orang-orang yang banyak followers juga nanti ngasih tahu lagi ke orang-orang, ke temennya. Dan ini sebenarnya kalau di dunia bisnis bagus banget karena ini word of mouth tanpa maksudnya 0 rupiah gitu, tanpa biaya sama sekali untuk promosinya. Dan tentu sih menurut aku tuh bisa banget bantu pemerintah dan juga memperkenalkan Indonesia gitu ya di mata dunia. Tapi mungkin ada sisi positif, pasti ada sisi negatifnya gitu. Jadi kayak jadi overtourism itu sama aja kayak mass tourism gitu ya, kebanyakan, maksudnya banyak orang yang datang gitu, terlalu banyak orang yang datang. Positifnya tuh lebih banyak sebenarnya dibandingkan negatifnya. Cuma pasti ada sisi negatifnya, dengan jumlah wisatawan yang memuncak gitu ya, pasti dampaknya itu lebih ke lingkungan gitu. Contohnya kayak dulu nih, kita pernah, mungkin kalau teman-teman ngikutin ya, di Bali itu pernah di Pantai Kutenya itu kotor gitu ya, gara-gara terlalu banyak wisatawan yang datang gitu. Tapi kalau dari sisi pemerintah tuh sebenarnya positif kok, karena ini bisa meningkatkan devisa negara sebenarnya. Terus juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar seperti yang aku bilang tadi. Cuma mungkin negatifnya pun ada, kayak misalnya kalau ketika datang terlalu banyak orang, sampah di mana-mana gitu ya. Terus juga mungkin ada juga yang jorok gitu, misalnya metikin pohon, ngerusak apa gitu ya, ngerusak fasilitas kayak gitu. Itu juga justru yang sekarang dipikirkan banget sama pemerintah gitu. Jadi mungkin kalau menurut aku sih kita juga harus pintar ya sebagai traveler gitu ya, harus pintar, harus tahu gimana caranya
untuk tetap ngejaga gitu si lingkungan ini gitu. Jadi sisinya itu menurut aku ada positif ada negatifnya. Nggak maksudnya nggak semua positif tapi ada negatifnya. Harus teman-teman tahu biar teman-teman kalau datang gitu ya nggak cuma senang-senang aja, nggak cuma happy-happy aja, tapi tahu nih ternyata ada dampak negatifnya dari terlalu banyak yang datang ke destinasi wisata. Apalagi kalau COVID kayak gini ya. COVID kayak gini kalau banyak yang datang kan menyebarkan lagi virus Iya, gitu ya. betul. Jadi sebisa mungkin sih teman-teman tahu oh lagi rame nih di waktu-waktu ini, misalnya lagi Natal pasti rame nih di Pangandaran gitu, pasti rame nih ke Bali. Ya, mungkin teman-teman bisa mengalihkan ke bulan-bulan yang lain atau mungkin lebih sadar aja, lebih peka. Oh berarti aku liburannya di bulan ini aja deh biar Balinya agak sepi gitu loh, kayak gitu. Menurut Karyo nih, ada nggak sih Kak saran untuk pengelola destinasi wisata untuk mencegah overtourism? Oke. Nah, sebenarnya konsepsi overtourism dan mass tourism ini tuh semenjak pandemi itu udah nggak berlaku lagi nih, teman-teman. Jadi sekarang tuh bukan kuantitas lagi nih harus banyak orang yang datang tuh enggak, tapi sekarang itu harus lebih ke kualitasnya gitu. Dulu emang marak banget sih karena bisa ningkatin devisa negara gitu ya. Dengan ngebanyakin yang datang tuh bisa ningkatin devisa negara. Tapi kalau sekarang itu justru lebih ke sustainable tourism-nya gitu, di mana si semua aspek ini tuh diperhatiin gitu, karena konsepsi overtourism ini justru malah memberikan dampak yang lebih banyak terhadap berbagai sektor, khususnya lingkungan tadi yang aku bilang gitu. Jadi kalau sekarang tuh yang paling penting sih ke pengembangan konsep wisatanya yang dapat memberikan dampak jangka panjang gitu, dibandingkan harus datang serentak gitu ya, rame gitu, enggak, tapi lebih ke sustainable tourism. Jadi jangka panjang, yang penting wisatanya tetap hidup gitu ya, masyarakat kita tetap hidup, dan itu yang pemerintah sekarang lagi kembangin, sustainable tourism. Jadi konsep ini tuh dinilai bisa berkontribusi bagi lingkungan gitu. Jadi selain kita happy-happy aja, kita juga bisa setidaknya berkontribusi dalam memperbaiki lingkungan di Indonesia, tentunya khususnya di pariwisatanya gitu, di destinasinya. Gitu, Nadia dan teman-teman. Oke Karyo, thank you banget untuk jawabannya. Nah Karyo, kira-kira diperkenankan gak nih Kak? Karena kan kita udah ngobrol panjang nih, aku aja yang nanya. Gimana kalau misalnya teman-teman yang ada di sini pun boleh nanya nih sama Karyo? Apakah diperkenankan Kak? Boleh dong, nanti yang nanya open mic aja ya. Kalau bisa open cam juga biar kita ngobrol. Iya, biar lebih kenal juga. Oke, boleh teman-teman yang mau bertanya, boleh fitur raise hand-nya digunakan. Oke, ini udah ada 4 penanya. Oke, aku tunjuk salah satu dulu. Boleh untuk Kak Kamdani, untuk on mic dan juga on cam. Halo kakak, Halo. Karya mau nanya nih, menurut pengalaman kakak, wisata jenis apa sih yang paling disukai masyarakat? Apakah wisata modern, apakah wisata alam, atau mungkin spiritual, Kak? Oke. Kalau dari pengalaman aku tuh sekarang udah zamannya orang-orang tuh lebih suka wisata alam gitu dibandingkan yang buatan. Kalau di kota tuh udah banyak banget nih wisata buatan, ada apa A B C D F G gitu. Orang-orang udah bosan banget gitu. Udah bosan banget. Kalau aku biasanya berkunjung ke mana gitu ya, justru lebih rame ke wisata-wisata alamnya karena memang itu yang mereka kejar gitu. Mereka nggak dapetin itu di kota. Mereka nggak dapetin itu di tempat dia tinggal gitu. Jadi biasanya mereka tuh memang sengaja nyari-nyari yang memang ke pelosok gitu ya. Sekarang pun mulai ramai nih ke daerah Ubud gitu ya kalau di Bali. Kalau nggak ke Nusa Penidanya gitu yang memang lebih ke alam banget dibandingkan wisata yang memang wisata-wisata yang di kota gitu, wisata buatan gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri tentu gitu ya wisata religi juga mulai rame gitu ya. Cuma agak sedikit kalah dibandingkan wisata alam karena sekalipun kita ya orang-orang Muslim gitu ya, jarang banget kok gitu, maksudnya mengunjungi wisata-wisata yang religi gitu. Paling ya kita ke wisata alam, tapi tetap menerapkan unsur-unsur yang berbau religi tadi kayak gitu. Kalau mungkin itu pengalaman aku ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin punya gitu ya pengalaman, ternyata kok kalau aku kemarin lebih banyaknya yang wisata ini, boleh di-share juga. Cuma pengalaman aku sekarang wisata alam lebih disukain sama orang-orang dibandingkan wisata buatan. Semoga menjawab Kamdani. Oke, makasih Kak. Ya.
Terima kasih Kak Kamdeni untuk pertanyaannya. Mungkin kita boleh lanjut aja nih Kak ke penanya selanjutnya. Di sini ada Kak Michael. Boleh Kak Michael, silakan. Halo, apa suara saya sudah terdengar, Kak? Iya, terdengar. Baik, terima kasih Kak Nadia atas kesempatannya. Tapi mohon maaf sebelumnya, Kak. Dari tadi saya coba on cam, tapi mati-mati. Jaringannya kurang bagus, nggak tahu kenapa, Kak. Mungkin nanti saya coba lagi. Perkenalkan, nama saya Michael. Izin bertanya ke Mas Rio. Oke. Beberapa pertanyaan saya ajukan. Yang pertama, kita sering melihat, Mas, kalau misalnya ada tempat wisata yang viral di Instagram, TikTok, dan lain-lain, media sosial, beberapa minggu kemudian pasti tempat wisata tersebut hancur gitu. Bukan hancur dalam artian sampah banyak, tidak terurus. Ya mereka hanya ingin berlibur, tapi tidak menjaga lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Apa kayaknya putus-putus ya suara saya, Mas? Iya, putus-putus tadi. Soalnya tadi Oke. kedengarannya wisata yang viral di Instagram dan TikTok, baru sampai situ doang. Oke, ulang. Jadi ada wisata viral di media sosial ya, Instagram dan TikTok. Beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian kita melihat tempat wisata tersebut malah bukannya makin baik, malah makin buruk. Contohnya sampah yang bertebaran, terus tidak menjaga lingkungannya, hanya berlibur gitu, tidak menjaga lingkungan sekitarnya. Menurut Mas Rio, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat Indonesia agar lebih peduli dengan ya tempat wisata yang akan dikunjungi gitu? Karena kan tempat wisata itu ya kita melihat hal-hal yang baik gitu. Tapi kalau misalnya jadinya kayak gitu karena kurangnya kesadaran, kan bukan tempat wisata namanya gitu, Mas. Tempat pengotoran aja jatuhnya gitu. Terus pertanyaan kedua, menurut Mas tempat wisata berarti pariwisata 10 tahun ke depan apakah akan lebih baik lagi, apakah lebih banyak lagi prospeknya, terus apakah kita bisa berbisnis ke depannya di sana? Karena kan kebetulan saya jurusan akuntansi, ya berbicara tentang bisnis mungkin lekat eratannya dengan bidang akuntansi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Michael. Pertanyaannya keren banget sih. Ini mewakili juga mungkin teman-teman yang mau nanya yang sama juga gitu ya. Menurut aku sih kita yang harus pintar gitu. Kita sebagai wisatawan juga harus pintar. Makanya kita selain datang ke tempat wisata, tapi juga biasanya influencer atau teman-teman sekalian gitu yang datang harus bisa mengedukasi gitu. Kalau misalnya kita terus tetap jaga lingkungan loh gitu. Buang sampah tuh ke tempat yang seharusnya, jangan buang sampah di laut gitu misalnya. Wajar banget gitu ketika terjadi overtourism ketika habis di review gitu ya, kalau nggak habis di share di sosial media, di share di TikTok, itu wajar banget, itu berarti berhasil kontennya, berarti kita pesannya nyampe ke orang-orang berarti gitu. Maksud dari bikin konten kan tujuannya untuk mendatangkan orang datang ke tempat ini gitu, berarti itu udah berhasil. Nah cuma yang menjadi masalah tuh adalah si yang datangnya itu apakah dia sudah teredukasi atau belum gitu. Makanya kalau misalnya di sini teman-teman udah lebih paham masalah lingkungan gitu ya, masalah pariwisata yang memang tidak baik gitu, makanya teman-teman di sini mulai dari hal-hal kecil, misalnya bikin story, bikin postingan yang apa ya, mengarah ke arah menjaga lingkungan gitu loh. Teman-teman kalau datang misalnya kayak gini ya gitu, misalnya buang sampahnya ke sini ya, kayak gitu-gitu. Dan biasanya pun pengelola pun udah memikirkan hal itu kok. Jadi ketika kita datang ke tempat wisata masih nambah rusak atau mungkin banyak sampahnya di mana-mana, berarti itu belum dikelola dengan baik artinya. Setidaknya orang-orang yang pengelola pun belum siap untuk menerima banyaknya wisatawan gitu. Makanya kalau misalnya wisatawan udah terprediksi berapa ribu orang gitu ya, itu harus sudah siap dari sisi pengelolanya gitu. Terus pemerintah juga sudah siap dari sisi akses jalannya gitu, sisi yang lain gitu yang memang harus dipersiapkan dulu gitu. Makanya itu harus udah dipikirkan sebelum mendatangkan influencer buat viralin tempat tersebut gitu. Itu harus dipikirkan banget. Nah, kalau saran dari aku sih teman-teman di sini yang lebih paham ya bikin edukasi, bikin konten edukasi kalau ternyata pariwisata itu ada juga loh dampak negatifnya, misalnya sampah segala macam malah lebih merusak tempat lokasi. Itu teman-teman harus kasih tahu gitu. Bahkan
jangankan aku yang bukan anak pariwisata, ya teman-teman harus lebih aware gitu ya, lebih peka terhadap hal-hal yang seperti ini kayak gitu. Jadi kita mulai kasih tahu dulu ke tetangga, mulai kasih tahu ke teman-teman dekat, ke keluarga. Kayak misalnya ada teman yang mau berangkat ke wisata ini, aku mau liburan di tanggal segini, kasih tahu gitu. Nanti sampahnya dibuang ya gitu, kayak gitu-gitu ngingetin aja, nggak apa-apa gitu. Karena eh, kita juga sebagai apa ya, sebagai milenial gitu ya, sebagai anak pariwisata tuh harus juga gitu ya ngasih tahu ke orang, ngasih edukasi ke orang walaupun hal-hal kecil yang kayak gitu kan masih ringan ya, masih bisa diterima sama orang lain dibandingkan ilmu-ilmu yang pariwisata yang lebih berat gitu ya. Kalau cuma ngasih tahu kalau ke sini nanti buang sampah ya, kalau ke sini nanti jangan ngerusak ya, terus terumbu karangnya jangan diinjak-injak segala macam. Itu kan hal-hal yang masih ringan dan masih bisa diterima sama orang lain, sama teman-teman, sama keluarganya, atau sama teman-teman, sahabat-sahabat dekatnya. Mulai dari hal kecil. Terus pertanyaan kedua, pariwisata itu kan luas ya, nggak cuma liburan doang gitu. Apalagi dari sisi bisnis, Mas Michael kan di akuntansi pasti nanti bisa tuh bikin perhitungan dari sisi ROI, ROE-nya gitu ya. Jadi itu bisa dihitung. Terus juga kalau dari sisi bisnis pariwisata itu memang menjanjikan banget. Wisata tuh kan nggak cuma datang nggak cuma bikin wisata doang nih. Kamu bikin kuliner pun atau bikin kerajinan oleh-oleh pun itu adalah sebuah wisata juga gitu. Jadi menurut aku tuh menjanjikan. Aku pun kalau misalnya nanti punya modal lebih pasti kok terjun juga ke dunia pariwisata untuk bisnisnya. Contohnya misalnya bikin oleh-oleh gitu atau bikin kerajinan yang untuk di tempat wisata tersebut dibawa pulang kayak gitu-gitu, hal-hal kayak gitu itu menjanjikan banget. Apalagi pariwisata bakal terus hidup sih di Indonesia. Di Indonesia itu kalau nggak salah paling banyak gitu ya, sektor yang paling menyumbang banyak devisa buat negara itu adalah sektor pariwisata gitu. Jadi nggak akan pernah mati kok. Cuma negatifnya adalah sektor pariwisata ini paling mudah gitu ya, paling mudah ibaratnya untuk terdampak banget gitu di pandemi kayak gini. Sektor pariwisata itu adalah sektor yang paling terdampak di pandemi ini dan berpotensi banget paling terpuruk gitu. Dan pulihnya pun paling akhir. Kalau teman-teman sadar gitu, yang pulih duluan pasti kayak sisi kesehatannya dulu, apa ABCDFG, baru terakhir pariwisata gitu. Jadi mungkin di pandemi ini aja sih pariwisata ini agak terdampak. Tapi mungkin 10 tahun ke depan kalau udah nggak ada pandemi lagi, pariwisata itu pasti terus akan berjalan kok, berpotensi banget. Apalagi semua orang manusia sih kayaknya butuh banget yang namanya liburan, healing gitu ya. Itu adalah sebuah keharusan gitu dibalik dari kesibukannya dia bekerja gitu. Jadi ya kalau mau bisnis di pariwisata oke banget sih buat Kang Michael. Nanti tinggal hitung-hitungan aja gimana perhitungan keuangan segala macamnya. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, Kak Michael, apakah sudah terjawab? Mungkin saya bakal memberikan kesimpulan yang tadi udah dijawab oleh Mas Rio, Mbak. Oh, boleh Kak Michael, boleh silakan. Oke, berarti menurut saya kita harus lebih more action lagi ya, Mas. Berarti misalnya gini, di daerah saya Pekanbaru, itu kami ada wisata yang mirip Raja Ampat gitu. Nah, itu ada wisata yang mirip Raja Ampat di sekitar sini. Tapi harus ingat ya, kita harus jaga lingkungan di situ, gitu, ini, dan segala macam. Berarti kita bukan hanya memberitahukan informasi tentang pariwisata tersebut, tapi kita juga harus bisa kayak memberitahu dan mengingatkan agar lebih aware lagi. Seperti itu, Mas. Itu saja, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Michael. Oh, itu ya di Riau juga ada ya kayak mini Raja Ampat gitu ya. Iya, Mas, ada. Di Ulu Kasok namanya saya lupa. Iya, Ulu Kasok Raja Ampat gitu namanya. Oke. Sip. Mungkin yang lain ada yang nanya lagi nih, kayak seru ya, semakin sore tuh makin aduh pengen Makin nanya nih. panas mau buka nih, Kak. Makin gatel tuh pengen nanya gitu. Boleh langsung nanyain aja ya. Boleh nih, Kak. Ada Kak Rizky. Boleh silakan Kak Rizky. Baik, Kak. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa mengaktifkan kamera karena lagi hujan, Kak. Nah,
Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rizky dari Universitas Diakusuma Surabaya. Saya bertanya kepada pemateri. Tadi dijelaskan tentang tourism ya, Kak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, di saat ini pasti sudah banyak duta wisata nih, Kak, di tiap daerah. Tetapi menurut saya pribadi, belum dapat meningkatkan kunjungan wisatawan setempat dan bahkan mancanegara. Nah, menurut Kakak, bagaimana sih, Kak, cara mensinergikan antara pemerintah, masyarakat, dan duta wisata agar meningkatkan sektor pariwisata di tiap daerah? Karena ya saya putra daerah, saya juga merasakan kayak pemerintah juga masih kurang tanggap terhadap potensi wisata daerah masing-masing. Dan kedua, untuk di kawasan Asia Tenggara, kunjungan wisatawan mancanegara itu masih kurang dengan destinasi wisata di daerah negara tetangga seperti Thailand dan Singapura. Nah, menurut Kakak lagi, bagaimana cara meningkatkan daya tarik wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia, Kak? Jadi, ibaratnya agar kita paling atas lah, Kak, untuk destinasi wisatanya antara negara-negara Asia Tenggara, Kak. Terima kasih. Oke. Aduh banyak ya pertanyaannya ya. Oke. Yang pertama, kebetulan karena aku juga duta wisata gitu ya di Kabupaten Bandung. Jadi ini hal yang aku sadar juga gitu. Jadi kadang pemerintah tuh sebenarnya udah ada nih pemudanya gitu, udah ada nih orang-orangnya yang mau bantu. Tapi kadang pemerintah tuh kurang memaksimalkan si duta wisata ini atau enggak orang-orang ini yang untuk membantu meningkatkan pariwisata tersebut gitu. Tapi kalau di daerah aku sendiri itu pemerintahnya udah mulai peka banget, sering ngadain event-event dan memberdayakan si duta wisata ini untuk jadi ikonnya gitu, jadi ikonnya dan harus mewajibkan untuk setiap anggotanya itu mempromosikan atau bikin video promosi di daerahnya tersebut gitu. Misalnya di Kabupaten Bandung tuh ada Situ Patenggang atau mungkin ada Ranca Upas, ada Kawah Putih gitu. Itu setiap individunya itu harus banget bikin video promosi gitu. Jadi tahu oh ternyata Rio itu dari Kabupaten Bandung nih, ternyata dia duta daerah dari situ gitu. Itu hal kecil yang sedikitnya bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan sektor pariwisata. Dan sebenarnya saya tahu ya itu adalah sebuah program tahunan gitu ya dari pemerintah, yang penting terlaksana ya udah beres gitu. Tapi kita juga harus deket nih sama dinas gitu. Kalau di kita biasanya namanya kan Mojang Jajaka ya kalau di Bandung gitu. Itu kita datang ke dinas gitu. Pak, kira-kira kalau kita bikin event ini bisa nggak ya gitu. Itu biasanya pemerintah tuh punya anggaran kok, punya uang, dinas tuh punya uang yang mereka kadang bingung mau kemanain gitu. Nah makanya kita sebagai Mojang Jajaka, sebagai duta wisata, kita datang aja ke dinas gitu, ngasih proposal, Pak kalau kita bikin event ini gimana nih gitu. Kadang mereka pun butuh event buat ngabisin uangnya gitu. Malah kalau di saya tuh biasanya di bulan Desember, November tuh karena duitnya belum habis dan yang belum habis, suruh Mojang Jajaka bikin event gitu, event apapun, misalnya pelatihan tentang influencer atau mungkin bikin video promosi segala macam, itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi kita datang ke dinas, ke pemerintah untuk nawarin nih gitu. Pak, kalau kita bikin event ini gimana nih? Ini bisa ningkatin pariwisata di daerah kecamatan ini misalnya. Kayak gitu-gitu. Itu kita yang harus kita yang harus peka, kita yang harus ngejar mereka, karena pemerintah tuh urusannya nggak cuma pariwisata doang, mereka nggak ngurusin hal-hal kayak gitu doang, banyak banget yang mereka urusin. Makanya kita sebagai pemuda, sebagai duta wisata yang harus lebih peka, yang lebih tahu. Kita kan yang tahu ya, yang anak-anak muda lebih aktif, lebih suka main. Nah, Pak gimana kalau bikin kayak gini nih? Anak-anak muda sekarang tuh suka banget loh gitu, wisata kopi. Gimana kalau kita bikin paket wisata kopi, bla bla, bikin kopi segala macam gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan sebagai anak muda untuk ngajakin nih pemerintah, ngajakin dinas gitu untuk bikin event-event yang memang berguna untuk meningkatkan pariwisata. Terus masalah tadi yang di Asia Tenggara itu Indonesia masih angka kunjungannya masih kecil dibandingkan tetangga gitu. Ya, sekarang udah lumayan ya. Indonesia udah lumayan banget karena orang-orang udah tahu nih Indonesia ternyata ada destinasi yang keren gitu ya. Ada Bali, punya Lombok gitu ya. Apalagi sekarang ada Mandalika, itu ningkatin banget pariwisata. Yang mungkin yang menarik adalah dari negara tetangga gitu ya. Mereka itu bisa mengelola si wisatawannya ini untuk mau datang lagi.
Kayak misalnya kita datang ke Thailand gitu. Itu kita bisa datang 3-4 kali gitu. Nah, itu yang mereka jaga gitu. Gimana caranya mereka tuh mau datang lagi ke Thailand gitu. Kalau di Indonesia mungkin dari sisi itunya kayak ibaratkan kalau kita jualan tuh after sales-nya gitu. Mereka tuh nggak dipikirin. Indonesia tuh masih kayak, oh ya udah yang penting datang dulu. Nah, orang-orang malah jadi kayak nggak mau datang lagi mungkin karena mungkin orangnya gimana atau dimahalin atau mungkin jalan-jalan aksesnya tuh jelek-jelek yang mereka jadi malas datang ke Indonesia gitu. Atau mungkin Indonesia itu terlalu luas jadi jauh-jauhan nggak bisa dieksplor banget gitu. Itu yang mungkin jadi pertimbangan wisatawan asing kalau datang ke Indonesia dibandingkan kalau misalnya kita datang ke Singapura deh, yang paling dekat. Singapura tuh udah lengkap banget. Kita datang ke Singapura bisa belanja, bisa ada wisatanya, ada segala macam gitu. Dan itu semuanya rapih banget gitu, rapih banget, tertata banget dibandingkan di Indonesia yang memang dari sisi kayak gitu-gitu masih kurang diperhatikan. Nah, makanya itu mungkin yang menjadi pertimbangan orang-orang mau datang ke Indonesia. Jadi angkanya mungkin kita kalah dibandingkan negara tetangga. Tapi kalau kita maksimalin di situ, pemerintah lebih peka ke arah sana, pasti kok Indonesia menang gitu. Dari sisi alamnya aja Indonesia menang banget sih gitu. Dari sisi budayanya juga Indonesia banyak banget budayanya. Kalau mau datang ke suku ini ada gitu ya, mau datang ke mana ada. Indonesia tuh kaya banget sebenarnya, cuma dari sisi pengelolaannya itu belum maksimal. Terus juga masyarakatnya pun belum sadar wisata. Kalau di luar negeri mungkin si masyarakatnya pun peka banget nih kalau ada wisatawan datang, mereka mau bantuin gitu ya, mau bantuin sadar akan wisata itu sendiri. Kalau di Indonesia mungkin kalau ada bule gitu ya dimanfaatkan gitu ya, jadi dimahalin gitu ya. Terus mungkin ada bule gitu ya dijailin atau apa gitu. Itu hal-hal yang sepele yang bikin mereka tuh nggak nyaman buat datang lagi ke sini. Yang makanya kita harus menciptakan si Sata Pesona tadi biar si kenangannya itu positif, kenangannya itu baik gitu. Jadi biar mereka mau datang lagi ke sini gitu. Gitu. Siapa tadi namanya? Rizky ya? Baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama Rizky. Semoga menjawab ya. Iya, Kak Rizky, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga bisa, penjawaban dari Kak Rio, semoga bisa diberikan pencerahan nih untuk Kak Rizky sama pertanyaannya tadi. Nah, Kak Rio, sebelumnya tadi aku sempat dengar katanya Kak Rio ini dari Putra Wisata Kabupaten Bandung. Mungkin sebelumnya aku mau kenalan dulu, aku pun dari Duta Pariwisata Jawa Barat nih Kak. Senang banget ketemu sama Putra Wisata dari Kabupaten Bandung. Dan benar banget, aku setuju banget kata Kak Rio tadi, kalau misalnya pemerintah tuh ataupun dari dinas tuh mereka sudah punya anggarannya tersendiri teman-teman untuk kita melakukan kegiatan ataupun event-event untuk penumbukan sadar wisata. Nah, cuma terkadang nih aku pun sering dengar katanya dengan adanya seorang duta pariwisata, dengan adanya putra-putri pariwisata, belum tentu meningkatkan jumlah wisatawan ataupun meningkatkan sadar wisata. Nah, tapi teman-teman untuk sadar wisata, sadar budaya itu tentunya nggak cuma peran kita aja nih sebagai duta pariwisata, nggak cuma peran kita aja sebagai putra wisata, tapi juga peran kita bersama gitu. Peran kita bersama untuk bisa meningkatkan sadar wisata. Jadi bener banget yang di Karyo bilang tadi, sempat bilang di awal kalau kita semua tuh bisa jadi influencer gitu. Nggak peduli berapa pengikut kita bisa jadi untuk menjadi seorang influencer. Nah, Karyo, ini nggak kerasa kita ngobrol udah banyak banget. Kita juga udah tanya jawab juga nih sama teman-teman tadi. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih, Kak. Yang dari panitia nih udah nitip pertanyaan ke aku karena penasaran banget nih. Nah, dari panitia nih pengen tahu nih Kak, kira-kira nih versi tempat wisata yang pernah mengalami overtourism versinya Karyo, atau mungkin Karyo pernah mengunjungi destinasi wisata yang mengalami overtourism. Boleh nih Kak? Aku ingat-ingat dulu ya. Dulu aku pernah datang kemana ya? Aku pernah dulu datang kemana gitu rame banget sampai kita foto pun nggak bisa gitu ya. Kayak mau foto tuh bocor gitu, banyak banget orang gitu. Terus mau ke toilet tuh ngantri, aku lupa di mana. Aku lupa. Prambanan atau apa ya? Aku lupa, tapi aku inget tuh di percandian. Aku lupa candinya di mana, tapi itu rame banget sampai kita kalau mau foto tuh susah banget. Yang tadinya mau mengabadikan momen gitu ya, kita mau datang ke situ tuh kan tujuannya salah satunya adalah mau foto gitu ya, mau di-share ke sosial media biar oh ini bagus nih gitu. Ternyata tuh nggak bisa dapat itu. Terus oh iya satu lagi. Dulu waktu itu aku mau ke Merapi gitu ya.
ke daerah Merapi, terus itunya nggak sesuai si cuacanya tuh nggak sesuai gitu lah, hujan gitu. Terus juga itu juga jadi kendala juga buat kita sebagai influencer. Cuma salah satunya tadi tuh yang masalah banget, masalah kita ngambil foto tuh nggak bisa gara-gara banyak orang. Udah gitu mau ke toiletnya susah gitu ya. Udah gitu cari musola juga susah gitu. Itu jadi itu ya, jadi masalah banget gitu. Cuma sekarang tuh udah mulai diberlakukan yang tadi namanya sustainable tourism. Kita udah mulai beli tiket tuh online. Kita udah tahu nih hari ini tuh dibatas yang datang berapa orang, makanya sekarang udah ada yang namanya tiket-tiket online gitu ya buat datang ke wisata gitu. Jadi pemerintah tuh tahu atau enggak destinasi itu tuh tahu oh hari ini bakal datang berapa orang nih, besok bakal berapa orang gitu. Jadi lebih terkontrol lagi. Nah, terus yang menyebalkannya adalah kalau udah datangnya tuh tour gitu rame-rame satu sekolah gitu ya. Satu sekolah datang rame-rame gitu. Itu malah apa ya? Malah kadang mereka tuh belum teredukasi gitu, yang ujung-ujungnya mungkin bicara sompral di tempat wisata gitu ya, terus juga buang sampahnya sembarangan, terus kalau misalnya sama teman kan ngobrolnya kan kasar ya, kayak misalnya gitu nyebutin bahasa binatang segala macam, itu yang mungkin harus dikontrol. Kalau menurut aku sih sebelum kita mengunjungi wisata tersebut, kalau misalnya tour gitu ya, kalau teman-teman punya tour agent gitu atau mungkin bawa teman-teman sekolahnya, ayo ke sini gitu. Itu harus diedukasi dulu. Nanti kalau di sini jangan bilang kayak gini, terus nanti sampahnya dibuang ke sini, atau mungkin bisa memberikan reward. Misalnya, contohnya, misalnya kayak orang gitu ya, yang misalnya posting gitu ya, terus juga bersih, bakal dapat poin A, B, C, D, E, F, G gitu-gitu. Jadi itu kalau orang dikasih reward kan senang ya. Jadi berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan gitu, ibaratnya kayak kita aja gitu sebagai yang agamanya muslim kan kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jadi sama halnya dengan di pariwisata gitu, kalau misalnya diberikan, biasanya orang-orang tuh senang dikasih reward gitu ya, hal-hal kecil dibandingkan mereka daripada nantinya ujung-ujungnya melakukan hal yang salah gitu ya, merusak alam gitu, terus kayak gimana-gimana, itu salah satu caranya. Cuma sih sekarang udah mulai jarang banget, apalagi pandemi kayak gini, udah jarang banget ditemuin yang namanya overtourism. Apalagi pemerintah sekarang udah mulai nerapin yang namanya sustainable tourism gitu. Jadi udah nggak ada lagi nih, jarang banget yang overtourism, kecuali kayak misalnya perkumpulan ngumpul-ngumpul kayak kemarin tuh di mall di Bandung gitu, salah satu mall di Bandung lagi ada event gitu ya, ada barongsai gitu mendatangkan banyak massa, itu kan jadi masalah juga gitu bagi kesehatan gitu. Cuma kalau kuantitasnya gitu ya, yang datangnya berapa orang, dari sisi kebersihan itu dijaga banget, di setiap sudut pasti ada hand sanitizer, ada cuci tangan gitu ya. Terus juga dari sisi tiketing pun sekarang udah mulai cardless gitu ya, udah nggak pakai uang cash tapi melalui kartu pembayarannya, jadi itu udah aman banget. Nah makanya kalau misalnya teman-teman nemuin hal-hal yang kayak gitu, mungkin bisa ngobrol sama pengelolanya gitu. Sekarang tuh udah bukan saatnya menuhin orang gitu, udah bukan fasenya lagi ngedatengin orang serentak dalam sesaat gitu, itu nggak kayak gitu. Tapi kita mikirin sustainable tourism kan, kalau misalnya percuma yang datangnya banyak tapi malah ngerusak tuh buat apa, ujung-ujungnya nggak panjang gitu, berjangka panjang dari sisi keberlangsungan si wisata tersebut. Makanya mendingan stabil gitu ya, mendingan jangka panjang tapi tetap oke, tetap baik-baik aja, nggak ngerusak alam juga tetap aman. Itu sih yang bisa dilakukan gitu. Tuh teman-teman tuh udah mulai di mention tuh presensi katanya tuh, jangan lupa. Iya, presensi out. Gak kerasa juga Kak, kita ngobrol udah panjang banget dari awal tadi sampai tadi tanya jawab sama teman-teman. Dan gak kerasa juga teman-teman, kita sudah ada di ujung acara untuk acara talk show pada kali ini. Sebelumnya di sini saya mewakili panitia yang lain mengucapkan banyak terima kasih juga untuk Kak Rio Gario sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing dan juga berbagi sama teman-teman di sini. Hatur nuhun Kak, terima kasih banyak. Sama-sama, semoga ilmunya kepake gitu ya. Terus buat teman-teman yang di sini masih malu nanya atau belum kepikiran mau nanya apa, boleh kok langsung nanya ke Instagram aku, nanya-nanya tentang pariwisata, gimana sih caranya jadi brand ambassador Traveloka gitu, gimana sih bikin konten-konten review-review pariwisata, hotel, bagusnya gimana, boleh banget langsung aja chat ke Instagram aku di @riogarlio. Namanya sama kayak di itunya ya, di poster gitu teman-teman. Aku thank you banget udah diundang sama teman-teman UPI. Aku senang banget jujur. Ini adalah
event pertama aku yang membahas tentang pariwisata gitu. Karena mungkin selama ini aku lebih seringnya bahas tentang bikin konten, gimana caranya personal branding. Cuma hari ini aku senang banget bisa sharing ilmu sama teman-teman BEM Manajemen Riset dan Leisure UPI gitu. Ini hal yang yang menyenangkan sekali, apalagi teman-teman di sini juga interaktif banget, aktif-aktif, dan juga aku percaya sih teman-teman di sini meluangkan waktu, semoga ada manfaatnya gitu, udah meluangkan waktu buat datang ke sini, buat Zoom di sini gitu. Tentunya pasti harusnya membawa manfaat atau membawa dampak ke teman-teman, khususnya hal-hal yang positif yang didapetin gitu dari perbincangan kita hari ini. Semoga ya teman-teman. Dan semoga lancar juga puasanya, bentar lagi udah mau buka tuh. Ya udah mulai bunyi perutnya, sabar 1 jam lagi. Oke, mungkin sebelum ditutup kita mau ada penyerahan sertifikat nih Kak untuk Karyo selaku pembicara. Oke, boleh mungkin untuk operator? Oke, dan juga sekaligus akan ada foto bersama, boleh dipandu langsung oleh operator. Oke, boleh. Sekarang ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Makasih. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Karyo. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama Teh Nadia dan juga teman-teman. Iya, teman-teman semua, kita tadi sudah menyimak nih talk show bersama Karyo Garlio. Nah, semoga informasi yang tadi diberikan dapat teman-teman dapatkan dengan baik juga dan nantinya juga dapat diimplementasikan. Nah, mungkin untuk acara talk show kali ini, aku sebagai Nadia, sebagai moderator, pamit undur diri. Aku kembalikan lagi ke MC kepada Kak Ega. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nadia selaku moderator di acara talk show pada webinar hari ini. Terima kasih sudah memandu jalannya acara talk show ini dengan sangat luar biasa. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak nih ke Garlio yang sudah mau meluangkan waktunya menjadi pembicara nih di webinar kali ini. Terima kasih banyak Karyo atas ilmunya juga. Thank you juga ya Kang Ega, Teh Nadia. Sukses selalu dan sehat selalu ya untuk Karyo. Dan buat teman-teman tadi diingetin lagi kalau misalkan ada mau pertanyaan lagi boleh langsung aja di DM aja ya Kak di Instagram Rio Garlio ya. Oke. Baik nih teman-teman semuanya. Setelah kita fokus mendengarkan dan menyaksikan talk show bersama narasumber kita yang luar biasa dan juga moderator kita yang luar biasa, selanjutnya kita bakal relax dulu nih karena setelah kita serius nih mendengarkan talk show-nya, sekarang kita relax dulu ya. Kita peregangan dulu nih teman-teman. Pasti pada pegel ya, tangannya atau kakinya, boleh diselonjorin dulu kakinya, atau mungkin boleh agak ngedip dulu ya matanya, karena pasti dari tadi mungkin gak merem ya ngeliat Karyo yang ganteng dan juga Teh Nadia yang cantik, jadi kayak pasti melek aja gitu. Jangan lupa untuk berkedip ya teman-teman. Terus boleh di-relaxin dulu tangannya, di-stretching dulu ya, di-stretching dulu tulang-tulangnya, biar nggak pada tegang. Relax aja dulu ya teman-teman, dan ngomong-ngomong di waktu relax lain ini bakal ditemenin juga rekan saya, dari rekan penitia ada Teh Yola. Teh Yola sudah terhubung? Iya, halo Kang Ega. Oke, Teh Yola bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Nah, jadi nanti di waktu relax kalian bakal ada Teh Yola yang akan menemani kalian, serta ini dia, walaupun kalian relax, tapi kalian harus agak serius dan juga fokus, karena disinilah waktunya kalian untuk mendapatkan door prize sebesar pokoknya nggak usah disebutin nominalnya, tapi bisa untuk nabung ya, nabung beli motor, bisa nabung untuk apa lagi ya, untuk buka puasa nanti bisa, pokoknya santai aja, nabung untuk nyicil rumah pun bisa nih, pokoknya santai aja untuk 2 orang yang beruntung, insya Allah. Oke, maka itu langsung aja ya tanpa perlu berlama-lama lagi. Silakan Teh Yola untuk mengambil alih acara.
Oke, Kang Ega, terima kasih banyak ya. Halo semuanya. Sebelumnya kenalin lagi, aku Yola yang hari ini akan ajak kalian main bareng di sesi ice breaking. Sebelumnya maaf suara aku lagi bindeng juga, dan aku mau ucapin banyak terima kasih juga ke Karyo yang udah kasih pematerian selama kurang lebih 1 jam tadi, dan juga kepada teman-teman semua di sini yang udah menyempatkan waktu untuk hadir. Kalian produktif banget karena ngabuburitnya dengerin webinar gitu ya, keren banget. Dan semoga puasa teman-teman hari ini pada lancar. Tanpa lama lagi kita langsung ke gamesnya. Operator boleh tolong share screen. Oke, jadi hari ini kita bakal main tebak gambar. Boleh di next? Nah ini ya, ada beberapa peraturan. Jadi pertama itu nanti bakal dikasih nih beberapa gambar yang merujuknya itu ke destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nah nanti pesertanya akan diberi waktu beberapa detik, terus nanti aku bakal kasih aba-aba ke kalian, terus kalian boleh raise hand, dan cepet-cepetan aja, yang paling cepet nanti bakal aku tunjuk. Boleh di next? Nah ini contoh soalnya ya, jadi di sini ada sawah, ada pot, ada sirih, kira-kira dia tuh ngebentuk kata apa sih gitu. Next. Nah, ini ternyata destinasi wisata yang ditunjuknya itu Kawah Putih. Nanti akan ada soal yang serupa juga dengan tebak-tebakan yang berbeda gitu. Operator, next. Oke, gimana teman-teman? Udah pada siap? Ke soal yang pertama, kalau misalnya udah siap, kita langsung ke soal yang pertama. Boleh? Nah, ini apa nih? Gimana nih teman-teman? Sebentar ya. Boleh jangan raisan dulu, nanti aku bakal hitung dulu 1 sampai 3, baru nanti di hitungan ketiga kalian semua boleh raisan. Dan jawabnya jangan di kolom komentar, nanti jawabnya itu secara langsung saat aku udah tunjuk, kalian boleh on voice kayak gitu. Nanti ya dihitung dulu ya. Teh Diana udah nggak sabar nih kayaknya. Jangan dijawab di kolom komentar juga ya. Oke, aku hitung ya, kayaknya udah tahu ya jawabannya. 1, 2, belum. Boleh ya oke. Bentar ya, oke 1. Bentar belum ya Aurelia. Oke, makasih ya. Aku hitung dulu sampai 3, di hitungan ketiga kalian boleh raise hand. 1, 2, 3. Oke, di sini yang raise hand ada Meira. Boleh Meira langsung on voice aja dan jawabannya? Jawabannya Labuan Bajo, Kak. Oke, benar ya. Kayaknya emang udah pada tahu ya dari tadi. Oke, berarti selamat Meira. Boleh di next ke jawabannya? Nah, benar banget. Jawabannya Labuan Bajo. Selamat ya Meira. Kita langsung aja ke soal kedua. Ingat jangan raise hand dulu. Jangan dijawab di kolom komentar juga. Nanti aku bakal hitung dulu sampai 3. 1, 2, 3. Boleh udah raise hand? Oke, di sini ada Ali. Boleh langsung on voice aja dan jawabannya. Oke, aku ulang ya. Alinya menghilang nih kayaknya. Boleh diturunin dulu tangannya. Michael sama, ya oke. Michael boleh turunin dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya silakan Michael. Ternyata Michael, emang Michael yang bakal jawab. Boleh langsung on voice aja. Halo, apa suara saya sudah terdengar? Iya, udah. Oke, jadi saya mencoba menjawab, itu ada per, terus E-nya hilang, PR, itu kartu AS, dan ganti M, Pram, terus itu kanan jadi B, Prambanan, berarti Candi Prambanan. Iya, oke, boleh di next operator. Kita lihat apakah jawabannya benar. Oke, benar banget. Selamat ya, Michael. Oke, sayangnya boleh di next lagi. Oke, sayangnya soal kita cuma ada 2, jadi ada 2 pemenang. Dan terima kasih juga buat teman-teman tadi yang udah semangat banget buat main. Nah, pemenangnya boleh langsung hubungin ke panitia di boleh CP-CP aja, boleh PC aja di CP yang ada di poster webinar 2 gitu ya. Teh Meliza ya, nanti boleh langsung hubungi ke sana aja. Makasih semuanya. Aku kembaliin lagi ke MC Kang Ega, mangga.
Oke, baik. Terima kasih Teh Ola yang sudah menghadirkan keceriaan lagi ya, keceriaan tambahan nih buat kita dan juga buat audiens-audiens yang ada di rumah nih sambil menunggu waktu buka puasanya nih ya. Sabar ya teman-teman, tinggal satu jam lagi. Jadi mohon agak bersabar ya teman-teman. Ya wajar lemas tapi ya udah sejam lagi tanggung ya, kamu batal juga. Oh ya, sebelumnya juga saya ucapkan selamat nih buat pemenangnya, ada Meira dan juga Michael yang berhasil mendapatkan hadiah door prize nih dari webinar ini. Selamat ya untuk Meira dan Michael, dan untuk pencairan hadiahnya boleh langsung aja kontak ke customer service. Maaf, agak udah nggak connect ya, gara-gara puasa nih, kurang minum. Jadi agak nggak connect nih saya, maaf ya. Maksudnya, boleh langsung kontak aja ke kontak personnya, ke CP-nya aja yang ada di poster webinar. Oke, selamat pada Mira dan juga Michael. Kalian hebat. Yang lain juga hebat, tapi ya keberuntungan juga berpengaruh ya, teman-teman. Jadi, nggak apa, yang lainnya santai aja. Dan bisa ikutan lagi kuis dan juga webinar di kesempatan yang akan datang nih, teman-teman. Pokoknya pantengin aja Instagram Emerald, insya Allah bakal ada beberapa kuis juga deh makanya di sana di dalamnya. Oke, teman-teman, setelah kita tadi naik ke puncak acara, sekarang kita terjebak di jalan buntu, alias kita sudah mau ada di penghujung acara nih, teman-teman semuanya. Sedih ya, waktu buka puasa tinggal sejam lagi, sedangkan acara webinar sudah beres. Nah, ini malah waktunya kalian untuk bersiap-siap menyiapkan aduh, maaf ya teman-teman, jaringannya bermasalah karena di saya sedang hujan besar, jadi maaf ya teman-teman, agak terlempar saya dari Zoom. Oke, sebelumnya juga kita sudah naik ke puncak acara, sekarang kita ada di Jalan Buntu, alias kita sudah ada di penghujung acara nih ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia yang sudah mendukung penuh acara webinar sore hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Eli Sukriah SMSE beserta jajaran dosen lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Karyo Garlio yang sudah mau menjadi pembicara di webinar hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh audiens nih yang mau menonton webinar ini sampai akhir acara. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, kayaknya tidak afdol rasanya kalau misalkan kita belum foto bareng ya. Kita belum mengabadikan momen-momen berharga ini nih. Maka itu boleh dong teman-teman langsung aja diaktifkan fitur kameranya on cam teman-teman semuanya. Boleh. Oke, penonton harap tenang ya. Di kolom chat Zoom harap tenang ya. Sabar aja. Untuk penonton, audiens bisa mendapatkan hadiah di kuis yang akan datang ya. Oke, santai. Sabar, sabar. Oke, boleh langsung on cam. Dan langsung boleh tim PDD untuk mengatur jalannya dokumentasi acara. Oke, boleh yang masih mau on cam ditunggu. Karena ini slide 2-nya juga masih pada off cam. Oke, kita mulai di slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Mungkin satu kali lagi buat slide 1. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kang Ega karena slide 2-nya pada off cam.
Oke, baik. Terima kasih tim PDD dari Kak Cika yang sudah mengabadikan momen-momen berharga ini nih di webinar hari ini. Oke, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan juga tidak berkenan di hati. Jangan lupa saya ingatkan dulu sebelum saya tutup acaranya, saya ingatkan dulu buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk mengisi presensi absen out-nya ya, karena agar kalian juga bisa dapat e-certificate-nya nanti. Oke, tidak terasa kita sudah di ujung acara. Dimohon untuk audiens yang berperang nih di kolom chat untuk tetap sabar, tenang aja. Lagi puasa, ditahan ya, ditahan emosi, amarahnya, dan juga nafsunya ya. Sabar. Insya Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sungguh orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Santai aja, oke? Santai. Allahu Akbar. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila tutur kata yang salah dan juga tidak berkenan di hati. Saya Gabriel Yoga selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Jangan dulu minum, jangan dulu ngunyah. Assalamualaikum semuanya. Aduh, udah kurang fokus ya saya gara-gara berpuasa. Oke, terima kasih semuanya. Dan selamat berbuka nanti di waktu azan maghrib. Dah, sampai berjumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih juga semuanya. Sayonara, sayonara.